عليكم. منو أجمل مرة بالعالم؟ Dalam bahasa Arab, jenazah dapat berarti mayat atau tubuh orang yang meninggal. Jadi, orang yang sudah tidak ada nafasnya itu bisa disebut dengan mayat. Nah, sebelum dikubur jenazah ini, seluruh tubuhnya itu harus ditutupi oleh kain kafan tanpa terkecuali. Nah, sedangkan dalam istilah agama, jenazah merujuk pada seseorang yang telah meninggal dunia dan perpisahnya antara roh dengan jasadnya. Dalam konteks penyelenggaraan jenazah, kata ini sering digunakan untuk menyebutkan proses pemandian, pengafanan, dan pemakaman jenazah. Jadi, orang yang sudah meninggal itu banyak hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu harus dimandikan, yang kedua itu harus dikafanin, yang ketiga harus disolatin, yang keempat harus dimakamin di lahan tanah. Betul. Jadi orang yang masih hidup harus melakukan hal-hal tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Oke, selanjutnya ada tata cara memandikan jenazah. Yang pertama itu persiapan terlebih dahulu. Yang kedua ada niat. Niatnya seperti ini ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lillazihil mayyitati lillahi ta'ala. Itu untuk niat yang cowok. Yang kedua ada untuk niat memandikan jenazah yang cewek. Nawaitu ghusla lillazil mayyitati lillahi ta'ala. Terus lanjut ke yang ketiga, itu membasuh tubuh. Membasuhnya itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yang keempat itu memandikannya dengan air bidara atau air bunga. Jadi supaya jenazahnya itu wangi, guys. Seperti itu. Terus yang kelima itu membasuh kuku, jari, dan mulutnya biar nggak bojigong. Ya. Dan kukunya supaya bersih dan jarinya juga. Yang keenam itu mengeringkan tubuhnya menggunakan lap yang kering atau kain ya. Intinya yang kering, jangan pakai yang basah, ntar tambah basah. Terus yang ketujuh itu mengkafani jenazahnya menggunakan kain kafan, bukan plastik. Terus yang ke-8 itu harus menutup aurat. Jadi pas dikafanin itu harus tertutup semuanya. Tidak boleh kelihatan auroranya. Yang ke-9 itu membaca doa. Doa untuk mayit laki-laki adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus untuk yang cewek itu membacanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang ke-10 ada penutup. Penutupnya itu jadi kita harus dicek-cek lagi, kayak misalkan jenazahnya itu masih terlihat auroranya, itu harus kita tutup supaya tidak terlihat. Dan juga kita lihat jenazah apakah sudah terkena
keseluruhan airnya atau belum, dan juga dikafani dengan baik ya, seperti itu. Intinya penutupnya seperti itu. Oke. Selanjutnya ada di tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah itu meliputi untuk menyiapkan kain kafannya dan membersihkannya dengan cukup. Terus menutup jenazahnya itu harus dengan kain yang diikatnya itu harus dengan kencang, tidak boleh longgar. Untuk jenazah lelaki itu biasanya kita menggunakan 2 helai kain, itu disunahkan. Dan untuk perempuan biasanya 5 helai kain. Selama proses pengapanan juga harus dianjurkan membaca doa-doa dan zikirnya. Terus berikut ada beberapa tata cara yang harus kalian ketahui untuk mengkafani jenazah. Yang pertama itu kalian harus siapkan kain kafan. Yang kedua, siapkan peralatan lain seperti talinya kalau kain kafannya kurang, dan ya beberapa hal-hal yang perlu. Terus 3 itu letakkan jenazahnya. Terus yang keempat itu tutup lubang tubuhnya, kayak hidungnya itu harus ditutup biar takutnya dia napas lagi kan serem ya. Terus ikat kain kafannya menggunakan tali yang tadi, dan ingat diikatnya harus kencang, tidak boleh longgar. 7 taburi wewangian, kayak bunga-bunga ditabur di jenazahnya atau apapun itu, intinya wewangian yang bikin wangi. Terus yang ke-8 itu harus doa dan zikir. Setelah semuanya selesai, kita doa dan zikir. Lanjut ada tata cara mensolatkan jenazah. Tata cara sholat jenazah ini terdiri dari niat, berdiri, dan juga 4 kali takbir. Selanjutnya ada tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu meliputi menyiapkan kainnya dan harus dibersihkan dengan cukup. Lalu kain jenazah tersebut atau kain kafannya itu harus diikat dengan rapat dan harus diikatnya dengan menggunakan tali. Untuk jenazah laki-laki biasanya itu menggunakan 2 helai kain. 3 helai kain disunahkan. Dan untuk jenazah perempuan itu menggunakan 5 helai kain. Selama proses pengafanan juga kalian harus doa dan zikir. Oke, lanjut langsung aja ke tata cara mengkafani jenazahnya. Yang pertama itu siapkan kain kafan yang bersih. Terus yang kedua, siapkan peralatan lain seperti talinya atau hal-hal peralatan yang perlu dipakai. Terus yang ketiga, letakkan jenazah di depan, bukan di belakang ya. Terus abis itu 4, tutup lubang tubuh. Misalkan kayak ada lubang-lubang kayak lubang hidung ini harus ditutup supaya ini takutnya dia napas lagi gitu kan serem ya. Ini tutup aja. Terus yang ini lubang kuping, mungkin kupingnya juga perlu ditutup ya. Mohon maaf, ini saya nggak tahu pasti, tapi insya Allah ini beneran. Setelah jenazah dimandikan, dikafankan, lalu jenazah dibawakan ke masjid untuk disolatkan. Setelah selesai disolatkan, jenazah dibawakan ke pemakaman umum untuk dikuburkan. Setelah turun dari ambulans, kerandanya diangkat ke tempat liang lahat, lalu dibuka kerandanya. Lalu manusia itu masuk ke liang lahat 3 orang untuk mengangkat jenazah ke dalam liang lahat. Setelah diangkat,
Lalu jenazah itu dimiringkan ke kanan, sebelah kanan. Habis itu tali kafannya itu yang bagian kepala dibuka untuk menyium tanah itu. Setelah selesai lalu diazankan. Habis itu ditutup dengan papan yang rapat. Setelah itu manusia itu keluar dari liang lahat lalu menguburkan dengan tanah itu. Setelah tanahnya sudah padat, tancapkan papan namanya supaya itu tahu identitasnya gimana. Setelah ditancapkan itu, selalu berdoa bersama-sama, lalu menyiramkan air melati, bunga, menaburkan bunga. Jadi hikmahnya itu mendapatkan pahala yang besar, menunjukkan solidaritas sesama muslim, meringankan beban keluarga jenazah, meningkatkan dan kematian, dan menegaskan persamaan kedudukan manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya itu, penyelenggaraan jenazah meliputi pemandian, pengkafanan, sholat jenazah, dan pemakaman. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghormatan dan mempersiapkan jenazah untuk kehidupan setelah kematian. Proses ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk berempati dan memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.